Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selembar kertas ini, apa pola? Dengan selembar kertas ini, saya bisa membuat sesuatu yang dibenci oleh orang hamil, terus orang yang lagi sakit batuk, dan berbagai macam orang yang tidak suka rokok. Gak usah basa-basi lah. Ini lagi hangat-hangatnya nih, cerita tentang pondok saya ya. Ini jam segini, ini udah jam 12 lewat tengah malam. Anak saya si Caka Mulyo Yoga Prayitno belum tidur. Tak patut. Tapi apapun beritanya, saya mau bilang kalau saya bangga jadi pernah nyantri di Al Zaitun. Nah, karena itu daripada ngebahas hal-hal yang ya mungkin sih bagi sebagian orang penting, tapi bagi kami sih nggak terlalu penting. Mending ngebahas tentang apa sih hal yang paling berkesan buat saya selama di Al Zaitun. Nah, ini baru perlu didengerin nih. Apa ya? Pernah jadi wakil presiden santri Al Zaitun periode 2000 ralat wakil presiden kontingen. Kontingen itu seperti koordinator pembagian wilayah. Mungkin kalau di Indonesia itu gubernur, saya wakilnya. Nih saya ceritain ya bagaimana hal ini bisa terjadi ya. Saya pernah menjadi orang penting di Al Zaitun, maksudnya di kepentingan santri, bukan di hal yang lain. Jadi tahun 2005 awal 2005 awal itu masih kelas 11, masih kelas 11, maka dibentuklah organisasi santri ya. Jadi setiap daerah-daerah itu punya organisasi masing-masing gitu ya. Itu namanya kontingen. Sekarang pun dipakai itu untuk seperti misalnya kayak SEA Games kemarin kan kita panggilkan kontingen dari Indonesia. Nah, itu kontingen bagian atau apa gitu ya. Nah, jadi waktu itu kami kelas 11 berkumpul musyawarah dipimpin oleh kakak kelas. Saya masih ingat namanya Lukman siapa nggak tahu namanya, tapi dia termasuk pengurus santri pengurus santri pertama, the first kalau nggak salah. Kalau angkatan kami kan Persada gitu. Kami dikumpulkan waktu itu, saya masih ingat, dikumpulkan di gedung Usman Ibnu Affan, gedung ketiga gedung pembelajaran ketiga di pondok saya. Kemudian dipilihlah 6 calon presiden kontingen pusat. Kenapa kami dibilang kontingen pusat? Karena kami adalah gabungan dari anak-anak karyawan dan anak-anak eksponen, dan beberapa juga
keponakan, ada juga yang keponakan karyawan gitu ya. Pokoknya masih keluarga lah, masih dibilang keluarga Al Zaitun. Karena bapak saya itu termasuk karyawan di sana, maka saya tergabung di kontingen pusat. Nah, terpilihlah 6 atau 7 ya, saya lupa jumlahnya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 7. Nah, saya pastikan 7. Jadi 6 apa 7 ya? Lupa saya. Tapi yang jelas dari laki-lakinya ada 4. Salah satu saya. Dari perempuannya 2 atau 3 saya lupa. Dari perempuannya itu yang saya masih ingat, yang pasti itu benar, itu Sofi Alwidat, anak dari Syekh A.S. Panji Gumilang ya. Kemudian ada Temi Putri Widowati, tahu disingkat dengan TPW. Saya masih ingat itu, soalnya nama dia inisialnya sama dengan saya, cuman kalau saya TP Teguh Prayitno, tapi kalau saya ditambahinnya di depan jadi KTP. Kalau dia di belakang ditambahinnya di belakang gitu, TPW. Nggak penting amat sih. Terus yang dari pihak laki-lakinya itu saya Eko Suyanto, Surahman, dan Abdul Hamzah. Abdul Hamzah kalau nggak salah, itu anak eksponen, sangat berpengaruh juga dia di Al Zaitun dulu. Nah, dari ke-6 atau ke-7 calon presiden itu, akhirnya kami dipersilakan untuk membuat materi pidato. Ini yang seru banget, swear. Seumur hidupku baru kali ini aku ngerasain bisa dibilang apa ya, adrenalin yang luar biasa. Kemudian pokoknya bercampur aduk lah. Saya berpidato disaksikan oleh Dewan Guru. Nah, di situ ada Abi Boim juga kalau nggak salah, ada Abi Nawawi juga, terus sebagian guru, dan disaksikan oleh lebih dari 300 santri pusat. Itu santri yang masih keluarga lah ya, masih keluarga di Al Zaitun. Nah, saya berpidato menggebu-gebu, pokoknya luar biasa itu pengalaman. Dan saya pede banget. Itu saya lupa urutannya, tapi yang pasti Sofi Alwidat naik mimbar yang terakhir. Begitu Sofia Alwidat naik mimbar pidato, nggak nyampe 5 menit. Kalau saya lumayan lama, hampir 15 menit saya berpidato. Sampai berbusa saya. Terus si Sofia Alwidat cuman nggak nyampe 5 menit, swear. Tapi semua audiensnya itu terdiam. Kayak disihir gitu. Termasuk saya juga mendengarkan ya, menyimak jadi audiens yang baik gitu ya. Nah, begitu penghitungan suara, awal-awal hitungan suara, Teguh Prayitno, Teguh Prayitno, Teguh Prayitno, Teguh Prayitno, Teguh Prayitno, Teguh Prayitno, Teguh Prayitno. Semuanya Teguh Prayitno, Teguh Prayitno. Wes, dada ini udah membusung, udah kayak apa ya. Batinku, ya Allah, jangan aku yang jadi presiden kontingen pusat, ya Allah. Saya berdoa seperti itu, jujur. Soalnya saya nggak mau jadi presiden. Sebenarnya itu saya dicalonkan jadi presiden kontingen pun saya sebenarnya nggak mau, cuman ya terpaksa karena itu di voting gitu ya, dipilih dari kawan-kawan juga gitu. Begitu sampai suaraku itu udah melewati 100,
dan namanya semuanya yang diconting tuh nama saya doang gitu. Habis itu begitu sampai di 115 baru ada nama lain, Abdul Razak Hamzah satu. Terus ada si, kayaknya suaranya cuman buat 3 orang deh kalau nggak salah, ya itu. Ya, saya juga lupa ingat gitu, tapi yang pasti jarak antara suara saya dengan Al-Widad itu nggak nyampe 10, nggak nyampe 5 malah kayaknya. Jadi begitu udah nyampe 115 ganti itu diselingin sama Abdul Razak Hamzah. Habis itu Sofia Alwidad, Sofia Alwidad, Sofia Alwidad sampai selesai. Luar biasa. Doa saya terkabul, saya nggak jadi presiden. Nah, udah selisih 5 suara, 5 atau berapa lah, saya lupa. Dan itu apa ya? Ada rasa seneng di hati saya juga, tapi ya banyak orang yang kecewa gitu. Soalnya mereka juga kebanyakan kan lebih banyak anak karyawan dibandingkan dengan anak anak eksponen gitu. Jadi ternyata suara anak karyawan terpecah. Coba kalau mereka menjaga suaranya untuk satu orang, untuk saya gitu misalnya, pasti saya jadi presiden santri kontingen pusat gitu. Nah, setelah beberapa hari kami bermusyawarah lagi karena akan diadakan pemilihan presiden santri. Jadi umum untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 7 sampai kelas 12 gitu. Nah, waktu musyawarah kita kumpul lagi nih. Satu angkatan kumpul, terus ada beberapa di kelas juga diikut sertakan. Nah, kami rapat untuk memilih siapa yang akan maju untuk menjadi calon presiden santri gitu ya. Sedangkan waktu itu Sofia Alwida tidak hadir. Nah, terjadilah voting lagi. Nah, voting apa? Enggak voting dulu. Jadi kita musyawarah dulu, ada argumen, ada beda pendapat dan berbagai kejadian yang memang itu seperti apa ya? Rapat dewan gitu ya. Kalau di negara. Nah, sedangkan yang memimpin musyawarah itu kan saya, karena saya sebagai wakil presiden kontingen pusat, jadi saya yang memimpin gitu ya. Daripada apa ya, dari sekian diskusi akhirnya saya simpulkan gitu ya, nggak usah voting, nggak usah apa. Jadi dari kita kan ada pokoknya dari kita apa yang kemarin udah menjadi calon kontingen apa calon presiden kontingen pusat, semuanya saya daftarkan menjadi calon santri. Tapi ternyata begitu saya tulis semua, saya lupa kalau presidennya nggak hadir gitu ya. Jadi terjadi lagi tuh bentrokan pendapat gitu ya. Kan Sofia Alwidat kan nggak datang, ya udah nggak usah ditulis namanya. Itu di sini saya diuji kebijakannya. Saya berpikir lagi, apa iya anak syekh loh, ini anak syekh yang punya mahat. Masa nggak diikutin dalam pencalonan presiden santri, kan lucu. Akhirnya dengan kebijakan yang saya punya, karena saya pemimpin musyawarah, akhirnya nama saya coret seret, saya gantikan nama Sofia Alwidat.
titik. Saya nggak mau apa ya, nggak mau terjadi perpecahan gitulah ya. Udah saya ngalah aja, saya nggak usah jadi calon presiden. Akhirnya deal, serahkan Dewan Guru nama-nama dari kontingen pusat, ini calonnya. Dah selesai tugas saya. Nah, begitu pemilihan presiden santri, wih, Sofia Alwidat bener maju 10 besar. Dan akhirnya karena kebijakan saya itu, Sofia Alwidat bisa jadi presiden santri angkatan kedua. Saya itu sebabnya, saya bukannya sih saya mau nyombong ya, enggak, saya cuman mengenang, itu sesuatu yang sangat berkesan buat saya karena kebijakan saya. Kalau saja nama saya nggak dicoret, kemudian nggak saya ganti nama Sofia Alwidat, nggak mungkin Sofia Alwidat jadi presiden santri. Nah, begitu. Sesuatu yang sangat-sangat berkesan buat diri saya. Mungkin nggak ada yang tahu kecuali yang ikut bermusyawarah pada hari itu tentang cerita ini. Nah, sekarang saya ceritakan ke halayak ramai. Seberapa penting sih saya di Al Zaitun? Sampai saya berani bersuara seperti ini kan. Yang lihat potongan muka saya aja udah nggak layak jadi santri kan. Ya, inilah sedikit cerita tentang di pondok waktu itu. Saya singkat cerita dikit di pondok gitu ya. Ya moga video ini bisa nambah banyak viewernya lah. Saya ini lagi ngedongkrak channel ini yang nantinya akan saya isi konten-konten di channel ini dengan film-film yang ingin saya buat gitu ya. Ya, terima kasih yang udah menyaksikan sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.